Baik, perkenalkan nama saya Bayu Sukma. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat faci dan 8 persembahan dalam aliran Mahayana. Dalam agama Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, faci atau alat sembahyang adalah perlengkapan yang digunakan dalam praktik ibadah, meditasi, dan ritual keagamaan. Alat ini memiliki simbolis yang mendalam dan dirancang untuk membantu para praktisi mencapai ketenangan pikiran, fokus spiritual, serta menyampaikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Alat-alat tersebut yaitu yang pertama, tacung atau lonceng. Lonceng merupakan salah satu alat sembahyang yang dibunyikan paling awal atau 30 menit sebelum melaksanakan puja bakti. Petugas yang membacakan alat ini akan membacakan pujian kepada Buddha atau Bodhisattva sebanyak 108 kali dan diulang sebanyak 3 kali. Setelah membacakan pujian-pujian, dilanjut dengan pemukulan tambur untuk menyambut umat yang akan melaksanakan puja bakti. Tacung biasanya tergantung di langit-langit Dharmasala. Tacung biasa dilakukan pada saat pagi hari sebelum melaksanakan puja bakti dengan tujuan untuk mempersilahkan para dewa dan bodhisattva datang dan senang hati pada saat melakukan puja bakti, dengan tujuan untuk mempersilahkan para dewa dan bodhisattva untuk pulang. Yang kedua yaitu incing. Alat sembahyang ini berfungsi untuk memberikan aba-aba pada saat namaskara, pengiring pada saat lagu selesai, kemudian sebagai pengiring dalam puja dan pembacaan mantra-mantra. Incing dimainkan tepat di depan mulut. Cara memainkan incing di depan mulut memiliki arti umat Buddha senantiasa menjaga ucapannya. Dengan menjaga ucapannya, maka umat Buddha akan mudah dipercaya. Yang ketiga yaitu tance. Alat sembahyang satu ini berfungsi sebagai pelengkap dalam melaksanakan puja bakti. Tance merupakan alat sembahyang yang memiliki bentuk seperti cermin, dan cara menggunakannya pun sama seperti bercermin, sehingga memiliki makna filsafat, yaitu manusia harus melihat dirinya sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat yaitu mu'i. Mu'i berfungsi sebagai pedoman atau pengatur tempo pada saat pembacaan sutra atau mantra agar dilakukan dengan serempak. Mu'i menggambarkan kepala ikan yang memiliki arti kewaspadaan yang dapat dilihat dari mata ikan yang tidak pernah terpejam. Umat Buddha yang mampu belajar dari mata ikan yang selalu terbuka dan waspada, maka akan terhindar dari hal-hal buruk. Yang kelima yaitu gong. Gong merupakan sebuah alat sembahyang yang terbuat dari tembaga, mempunyai posisi sebagai kepala dari semua alat. Gong dipegang oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Waino. Gong dipukul oleh Waino ketika puja bakti akan dimulai, dan alat musik lain harus mengikuti irama yang dilanjutkan oleh seorang Waino. Jika Waino memukul gong 2 kali secara bertutur-turut, berarti waktunya lantunan kata sutra selesai. Jika gong ditekan dengan suara kecil, maka sang Waino sudah siap untuk melanjutkan kata dalam sutra. Yang keenam yaitu kece. Kece merupakan alat yang berfungsi sebagai alat perlengkap sama seperti tance. Kece merupakan sepasang lempengan yang hampir mirip piring terbang kembar yang dipukul bersama dengan tance. Kece dipukul sejajar dengan perut dengan posisi kece kanan berada di atas, kece kiri berada di bawah.
Dan yang ketujuh yaitu taku. Taku merupakan alat yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya pujian san dapat membangkitkan semangat orang dalam menyebut nama Buddha dan Bodhisattva. Alat ini berupa drum besar yang terbuat dari kayu dengan material yang biasa dari bahan kulit kambing pada area yang dipukul dengan 2 buah pemukul dari kayu. Baik, setelah menjelaskan tentang apa itu alat faci, sekarang kita akan membahas tentang 8 persembahan atau Pacisiang dalam aliran Mahayana. Nah, kita akan bahas tentang yaitu sejarahnya dahulu. Pacisiang atau 8 persembahan ini pada awalnya berasal dari ikonografi India. Pada zaman kuno, banyak simbol-simbol ini dikaitkan dengan penobatan raja. Tapi karena diadopsi oleh agama Buddha, simbol-simbol itu datang untuk mewakili persembahan para dewa yang dibuat kepada Buddha setelah pencerahannya. Meskipun orang Barat mungkin tidak terbiasa dengan beberapa dari 8 simbol tersebut, mereka dapat ditemukan dalam seni sebagian besar aliran agama Buddha, terutama dalam Buddhisme Tibet. Di bagian biara di Cina, simbol-simbol tersebut ditempatkan di atas alas teratai di depan patung Buddha. Simbol-simbol tersebut sering digunakan dalam seni dekorasi atau sebagai titik fokus untuk meditasi dan kontemplasi. Nah, simbol-simbol tersebut yaitu yang pertama adalah simpul abadi. Simpul abadi melambangkan tanda keberuntungan yang diwakili oleh tali yang melingkar yang merupakan lambang cinta. Simpul abadi ini merupakan simbol kesatuan hakikat dari segala sesuatu. Selain itu, simpul ini juga melambangkan jalan antara kebijaksanaan dan kasih sayang, saling ketergantungan antara dokter agama dan urusan sekuler. Simpul abadi dengan garis-garisnya mengalir dan terjalin dalam pola tertutup, mewakili asal-usul yang bergantung dan keterkaitan semua fenomena. Dan yang kedua yaitu payung. Payung adalah simbol martabat kerajaan dan perlindungan dari panasnya matahari. Dengan perluasan itu mewakili perlindungan dari penderitaan. Payung berornamen biasanya digambarkan dengan kubah, melambangkan kebijaksanaan, dan rok di sekitar kubah melambangkan kasih sayang. Kadang-kadang kubah berbentuk segi 8, mewakili jalan berunsur 8. Dalam penggunaannya lain itu persegi, mewakili 4/4 arah. Yang ketiga yaitu bunga teratai. Bunga teratai melambangkan kemurnian primordial tubuh, ucapan, dan pikiran yang mengapung di atas air keruh dari keterikatan dan keinginan. Bunga teratai melambangkan kemurnian dan pelepasan. Meskipun akar bunga teratai berada di lumpur, di dasar kolam bunganya terletak tanpa noda di atas air. Bunga teratai Buddha memiliki 4, 8, 16, 24, 32, 64, 100 atau 1000 kelopak. Angka yang sama dapat merujuk pada bunga teratai internal tubuh, yaitu pusat energinya atau cakra. Yang keempat yaitu spanduk kemenangan. Spanduk kemenangan adalah standar militer peperangan India kuno. Simbol tersebut melambangkan kemenangan Buddha atas 4 mara atau rintangan di jalan menuju pencerahan. Rintangan-rintangan ini adalah kesombongan, keinginan, emosi yang mengganggu, dan
rasa takut akan kematian. Dalam tradisi Tibet, daftar 11 bentuk spanduk kemenangan yang berbeda diberikan untuk melambangkan 11 metode khusus untuk mengatasi kekotoran batin. Banyak variasi desain dewajah dapat dilihat dari tiap-tiap biara. Di biara-biara Tibet untuk melambangkan kemenangan Buddha atas 4 mara. Spanduk tersebut ditempatkan di 4 sudut atap biara dan kuil. Panduk-panduk tersebut yang ditempatkan di atap biara seringkali terbuat dari tembaga tampa. Yang kelima yaitu Dhammacakka. Dhammacakka melambangkan Buddha Gautama dan ajaran Dharma. Simbol ini umumnya digunakan oleh umat Buddha Tibet, yang terkadang juga menyertakan roda bagian dalam ganjil dalam bahasa Tibetnya. Umat Buddha Nepal tidak menggunakan roda hukum dalam 8 simbol kemenangan. Alih-alih Dhammacakra, Komoceng dapat digunakan sebagai salah satu astamanggala untuk melambangkan manifestasi tantra. Komoceng terbuat dari ekor yang tidak diikatkan pada tongkat perak dan digunakan dalam pembacaan ritual dan selama mengaplikasi dewa-dewa dalam puja. Roda doa berbentuk seperti Dhammacakra. Yang keenam yaitu vas. Vas harta karun diisi dengan benda-benda berharga dan sakral, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dikeluarkan, vas itu akan selalu penuh. Vas ini melambangkan ajaran Buddha yang tetap menjadi harta karun yang melimpah, tidak peduli berapa banyak ajaran yang diberikannya kepada orang lain. Vas ini juga melambangkan unsur umur panjang dan kemakmuran. Yang ketujuh yaitu cangkang keong. Di Asia, keong telah lama digunakan sebagai trompet perang. Dalam kisah epik Hindu Mahabharata, suara keong sang pahlawan Arjuna meneror musuh-musuhnya. Pada zaman Hindu kuno, keong putih juga melambangkan kasta Brahmana. Nah, di dalam agama Buddha sendiri, cangkang keong putih yang melingkar ke kanan melambangkan suara Dhamma yang menjangkau jauh dan luas, membangkitkan semua makhluk hidup dari ketidaktahuan. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu 2 ikan emas. Nah, kedua ikan emas tersebut awalnya merupakan simbol sungai Gangga dan Yamuna, akan tetapi kemudian menjadi simbol keberuntungan umum bagi umat Hindu, Jain, dan Buddha. Dalam ajaran Buddha, ikan tersebut juga melambangkan bahwa makhluk hidup yang menjalankan dharma tidak perlu takut tenggelam di lautan penderitaan, dan dapat berimigrasi dengan bebas atau memilih kelahiran kembali seperti ikan di air. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang alat faci dan 8 persembahan dalam aliran Mahayana atau Paci Siang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalam pengucapan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Selamat malam, Namo Buddhaya.